Oke, selamat pagi. Mari kita mulai kelas kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan mulai kelas kami. Tolong kami Tuhan agar kami boleh mengerti akan perkataan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita. Masih sama dalam kitab Daniel. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Daniel pasal 4, di mana kesombongan Raja Nebukadnezar dihukum oleh Tuhan dan akhirnya dia menjadi orang yang rendah hati dan bertobat. Pada hari ini kita akan belajar Daniel pasal 5. Daniel pasal 5 memiliki judul perikop tulisan di dinding. Kalau saya di pelajaran saya beri judul jari tangan yang menulis pada dinding istana. Sama. Cerita ini menceritakan tentang cucu dari Nebukadnezar yang bernama Belsyazar. Saya ringkaskan cerita ini dan kita akan melihat detail-detailnya setelah ini. Raja Belsyazar adalah cucu dari Nebukadnezar, raja terakhir dari kerajaan Babylon. Nah, Daniel pasal 5 adalah transisi dari kerajaan Babylon kepada kerajaan Media Persia. Daniel pasal 2 ada mimpi Nebukadnezar, ada patung dan kepala terdiri dari emas dan bahu dan dada terdiri dari perak. Emas adalah Babylon, perak adalah Media Persia. Dan ini adalah transisi dari emas kepada perak dari patung Daniel pasal 2. Kenapa terjadi transisi? Kenapa akhirnya raja atau kerajaan Babylon runtuh dan beralih kepada Persia? Inilah ceritanya. Pada satu malam, Raja Belsyazar merayakan satu acara yang sangat meriah, pesta yang sangat meriah. Dan dalam kemabukan yang mereka minum, mabuk-mabukan, Raja Belsyazar memerintahkan pelayannya untuk mengambil perkakas atau alat-alat makan minum dari bait suci atau perkakas bait suci. Yang pada Daniel pasal 1, Raja Nebukadnezar, kakeknya, mengambil semua perabotan bait suci Allah dan dimasukkan ke dalam kuil dewa di Babylon. Dan Raja Belsyazar bilang, ambil semua perkakas bait suci itu dan saya akan minum dari perkakas itu. Jadi perkakas yang dipakai untuk menyembah Allah, untuk perjamuan di rumah Tuhan, dipakai Belsyazar untuk minum anggur yang memabukkan. Dan pada saat itu dia mabuk dari minum dari cawan yang dipakai untuk perjamuan suci. Dan tiba-tiba ada satu cuman tangan yang kelihatan yang menulis di tembok. Raja hanya dapat melihat punggung atau tangan dari yang menulis ini. Malaikat yang menulis ini. Apa tulisannya? Tulisannya adalah Mene Tekel Urvasin, yang nanti kita akan belajar apa arti tulisan itu. Raja tidak tahu artinya. Itu bukan tulisan dari kerajaan Babylon, bukan bahasa Babylon juga. Dan raja bilang kepada seluruh orang-orang pintar, ahli-ahli nujum, orang-orang dukun-dukun, orang-orang pintar, siapa yang bisa mengartikan tulisan ini akan dihadiahi pakaian ungu, rantai emas, dan akan diberikan posisi ketiga di kerajaan Babylon, menjadi pejabat tertinggi nomor 3 di Babylon. Tetapi nggak ada yang bisa menjawab. Akhirnya datanglah permaisuri. Permaisuri ini adalah istri dari Nebukadnezar atau nenek dari Raja Belsyazar ini. Permaisuri bilang apa? Ada Daniel yang pernah bekerja bersama ayahmu. Saat itu Daniel sudah pensiun, Daniel sudah tua, sudah pensiun. Dan permaisuri bilang, ada Daniel yang sangat bijak. Roh Tuhan hingga padanya, dia sanggup mengartikan arti tulisan itu. Akhirnya dipanggillah Daniel. Kita lanjut.
Nah, sebelum kita lanjut, akhirnya Daniel datang dan mengartikan arti tulisan itu. Sebelumnya mari kita lihat di sini. Biodata dari Belshazzar. Belshazzar memiliki arti Bel, melindungi raja. Raja terakhir yang memerintah Babel, tadi saya sudah bilang, dia adalah anak dari Nabonidus, cucu Nebukadnezar. Selanjutnya, tadi kita sudah lihat sini kan. Nah, barang-barang perkakas rumah Allah yang sudah diasingkan hanya untuk upacara Ka'bah digunakan untuk mabuk-mabukan. Sangat tidak terpuji tindakan Raja Belshazzar ini. Barang-barang yang kudus digunakan untuk kegiatan yang tidak kudus. Yang kudus tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak kudus. Jadi barang-barang dari rumah Tuhan yang kudus dipakai untuk mabuk-mabukan. Sangat jahat. Nah, pesannya bagi kita adalah jangan pernah bermain-main dengan yang kudus. Nah, ada satu keterangan di sini. Menurut adat kebiasaan Yunani yang mungkin juga diserap oleh Babel, permaisuri dan istri-istri resmi tidak biasa mengikuti pesta semacam ini. Baru di ayat 10, permaisuri atau istri dari Nebukadnezar atau nenek dari Belshazzar ini muncul dan memberikan saran yang tepat kepada raja. Mari kita lihat sini. Muncul jari-jari tangan yang menulis di dinding dengan punggung tangan. Hati nurani raja menyalahkan segala tindakannya. Raja dalam pikirannya sebenarnya tahu itu tindakannya salah. Ketika melihat dinding tangan, tiba-tiba sosok tangan muncul menulis tulisan yang aneh, mukanya menjadi pucat, lututnya berantuk-antukan atau saling goyang, gemetar. Ini akibat menggunakan hal yang kudus untuk sesuatu yang tidak kudus. Nah, ini tadi yang saya bilang, hadiahnya untuk orang-orang yang bisa mengartikan tulisan itu, yaitu pakaian ungu. Pakaian ungu ini adalah, ingat ini hadiahnya ya, tulis, dicatat, dan diingat. Hadiahnya adalah pakaian kebangsawanan, pakaian kebesaran. Itu biasanya diwarnai dengan warna ungu. Lehernya akan dikalungkan kalung emas, pakai kalung emas. Menjadi orang ketiga di bawahnya raja. Nah, tapi tidak ada yang tahu artinya. Kenapa? Orang-orang pintar itu tidak tahu apa arti dari tulisan itu. Nah, karena kenapa? Ini adalah pesan dari surga dan tidak sembarangan orang mengetahui ini. Hanya surga atau Allah sendiri yang dapat memberikan pengertian kepada orang yang dikehendakinya. Pertanyaannya, kenapa tulisan di dinding itu muncul? Kenapa? Pertama, Raja Belshazzar tidak merendahkan diri. Seperti Raja Nebukadnezar di pertemuan lalu, dia meninggikan diri, akhirnya direndahkan. Tetapi Raja Belshazzar saat ini sangat menghina Tuhan. Dia meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Dia menghina Tuhan dengan cara apa? Dengan menggunakan peralatan Tuhan, perkakas dari bait suci untuk mabuk-mabukan. Menggunakan perkakas rumah Allah untuk hal yang tidak kudus. Memuji dewa-dewa dari perak, emas, tembaga, besi, dan kayu, batu, yang tidak melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak Tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Inilah perkataan Daniel. Ketika Daniel datang ke Belshazzar dalam pesta itu, Daniel menegur Raja Belshazzar. Dibilang apa? Tuhan tidak mengendahkan Tuanku. Tuanku Raja tidak menghormati Tuhan dengan menyembah dewa-dewa yang tidak bernyawa. Mari kita lihat arti dari tulisan itu. Tulisan apa yang diberikan kepada raja? Tulisan itu dapat dibaca langsung oleh Daniel, tetapi raja dan pembesarnya tidak dapat mengerti maknanya. Apa artinya? Tulisannya mene tekel ulfarsin. Apa itu? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu arti dari tulisan itu. Ketika Daniel datang kepada raja, Daniel bilang, saya tidak perlu hadiah dari tuanku. Daniel tidak tergiur dengan hadiah karena arti tulisan itu lebih berat daripada hadiah yang ditawarkan.
Lagi pula kerajaan Babel akan segera jatuh saat itu. Menerima jabatan dari raja kafir yang sudah menghina nama Tuhan dan melanggar kekudusan adalah memiliki resiko sendiri buat Daniel. Nah, itu dia. Daniel tidak memerlukan hadiah. Daniel malah takut dengan arti itu sendiri. Daniel 5 ayat 17-24. Daniel mengulangi atau menyatakan sejarah masa lalu dari kakeknya, yaitu Nebukadnezar. Daniel mengulangi sejarah pahit Raja Nebukadnezar dan bagaimana Tuhan memberikan kerajaan yang besar kepada Nebukadnezar. Dibilang, kakek tuanku Nebukadnezar menjadi raja karena Tuhan yang memberikan kekuasaannya. Tetapi Nebukadnezar meninggikan diri dan akhirnya direndahkan. Nah, sebenarnya kejadian atau sejarah dari Nebukadnezar harus dipelajari dan ditiru oleh Belshazzar yang menjadi penerus Nebukadnezar. Tetapi Raja Belshazzar ini tidak mau belajar dari kesalahan kakeknya, tetapi menyombongkan diri, meninggikan diri, melakukan dosa yang sama yang telah dilakukan oleh pendahulunya, yaitu Nebukadnezar. Nah, Allah menghakimi Raja Belshazzar pada saat itu. Ini tulisannya. Pada ayat 25, tulisan di dinding itu menulis Mene Mene Tekel Upharsin. Apa artinya? Catatin ya. Mene Mene Tekel Upharsin. Mene artinya menghitung. Tekel artinya menimbang, menghitung, menimbang. Upharsin artinya adalah peres atau dibagi-bagi. Mene Mene Tekel Upharsin. Nah, jadi Mene artinya menghitung, tekel artinya menimbang, Upharsin terdiri dari dua kata, u artinya dan, farsin atau peres, dibagi-bagikan. Nah, peres ini juga berarti Persia. Ingat, kerajaan kedua adalah Persia, kerajaan Persia. Nah, makna sepintas. Inilah pas udah dikasih tahu artinya dan diinterpretasi oleh Daniel. Mene artinya adalah dihitung hari-harinya sebagai raja dan harus diakhiri. Jadi Raja Belshazzar sementara dihitung oleh Tuhan dan kerajaannya akan diakhiri. Kerajaan Belshazzar sudah dihitung-hitung perbuatan-perbuatannya yang tidak becus dan akan diakhiri. Puncaknya adalah penggunaan perabot Ka'bah untuk pesta pora. Jadi Belshazzar ini sementara dihitung-hitung, dihakimi oleh Tuhan, dan akhirnya pada puncaknya adalah ketika dia memakai perabotan Tuhan untuk mabuk-mabukan. Tekel, apa tekel? Tekel, tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Daniel mengatakan itu. Daniel berkata, tuanku raja ditimbang dan kedapatan ringan. Daniel memberitahukan kepada raja bahwa kerajaannya telah ditimbang dan dinilai dan didapati terlalu ringan, kurang dalam nilai rohaninya. Apa yang kurang, apa yang tidak berat, apa yang ringan di timbangan itu. Ingat, setiap manusia dihakimi dan ditimbang-timbang berdasarkan tindakan yang dilakukan. Dan Raja Belshazzar sangat ringan dalam hal kerohaniannya. Didapati ringan berarti menyalahkan raja yang melalaikan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk mengenalnya. Nah, hari penghakiman. Semua manusia sedang ditimbang-timbang dengan Raja Sorga untuk mengetahui apakah sifat, moral, dan keadaan rohaninya sesuai dengan berkat-berkat dan rezeki yang diberikan Tuhan kepadanya. Tidak ada orang yang boleh naik banding karena putusan pengadilan Tuhan. Nggak ada. Keputusan Tuhan itu konkret, absolut, dan pasti. Setiap orang harus berjaga-jaga agar tidak didapati terlalu ringan dan tidak bersedia. Raja Belshazzar, karena kesombongannya dan dia tidak mau bertobat dan tidak mau mengenal Allah, ditimbang dan sangat ringan kerohaniannya, dan akhirnya dihakimi dan dihukum. Tidak seperti Nebukadnezar. Ketika Nebukadnezar dihukum oleh Tuhan dan dia bertobat, tetapi Belshazzar tidak bertobat. Upharsin. Nah, tadi kan Mene tadi sudah kita lihat artinya, tekel kita sudah lihat, dan sekarang Upharsin. Upharsin berasal dari kata Aram peres yang berarti bagian atau pecahan. Kerajaan Babylon dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Pada malam pestanya, kerajaan Babel runtuh. Kenapa? Karena mereka diserang, diserbu
oleh kerajaan Media dan Persia. Dan Raja Babylon dibunuh oleh Raja Persia. Nah, apa yang kudus diberikan Tuhan kepada kita? Apa arti kudus? Kudus berarti diasingkan, dipisahkan untuk masuk maksud Allah. Kudus juga berarti sesuatu yang dikuduskan untuk sekarang menjadi milik Tuhan sepenuhnya, bukan milik manusia lagi. Jadi, apa yang dikuduskan bagi Allah tidak boleh dinajiskan. Kesimpulannya adalah tubuh kita adalah salah satu pemberian Allah yang harus dikuduskan. Tubuh kita. Jadi kita dan hidup kita harus menjadi hidup yang kudus. Artinya adalah kita, diri kita, tubuh kita, dan hidup kita harus diberikan sepenuhnya untuk Tuhan, karena semuanya adalah milik Tuhan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Raja Belshazzar adalah jangan mempermainkan kekudusan. Pada akhirnya kerajaan Babylon hancur dan diserang oleh kerajaan Persia, dan Belshazzar, raja yang jahat itu, dibunuh dan dihakimi dan dihukum oleh Tuhan. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tolong dicatat, dimengerti, dan tugasnya dikumpulkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.